Perempuan ini kehilangan nyawa setelah dihantam oleh orang yang paling dia percaya. Tapi ternyata ketika kasus ini diusut, ada banyak fakta-fakta lain yang jauh lebih gelap. Gak cuman korban ini sudah mengalami ini sekian lama dan berkali-kali, tapi ada indikasi kalau sang pelaku ternyata punya kelainan kejiwaan. Nah, katanya nih teman-teman, orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa aja bebas dari hukuman. Bener gak kira-kira? Tonton analisis kasus ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Hari Sabtu di akhir bulan Mei tahun 2026 ada seorang laki-laki, kita sebut saja inisialnya IS, usianya 28 tahun. Dia tiba-tiba aja datang ke rumah keluarganya. IS nih bilang ke keluarganya, istrinya AS 24 tahun kehilangan kesadaran tiba-tiba dan kemudian napasnya berhenti. Dikhawatirin katanya dia tuh sakit. Keluarga AS langsung datang ke rumah IS dan memeriksa keadaannya AS. Dan mereka kaget teman-teman, dan mereka juga curiga karena kondisi AS saat itu udah nggak berbusana dan ditemukan ada sejumlah luka memar kebiruan di sekujur badannya. Tapi IS berkali-kali meyakinkan keluarga katanya AS ini kehilangan nyawa gara-gara sakit. Dan itu terjadi secara mendadak. Untungnya keluarganya nggak percaya begitu saja, mereka langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, kemudian lakukan olah TKP, mereka menanya IS tentang kronologi kejadiannya. Udah bisa ditebak, IS itu ceritanya kesana kemari enggak konsisten. Dia bilang kalau korban tiba-tiba aja pingsan gara-gara sakit dan kemudian kehilangan nyawanya. Waktu ditanya nih tentang sejumlah perluka di tubuhnya AS, IS mulai kelihatan gugup dan jawabannya makin enggak konsisten. Udah pasti pihak yang berwenang langsung curiga. Mereka membawa IS ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu jasadnya IS dibawa ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan otopsi oleh dokter forensik. Udah jelas banget teman-teman, ada tanda-tanda tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tapi ternyata hasil otopsi terhadap jasadnya AS mengungkap fakta-fakta lain yang jauh lebih mengagetkan. Nah teman-teman, sebagai seorang dokter forensik berkali-kali saya bilang, ada satu prinsip utama yaitu jenazah tidak pernah bisa bohong. Yang bisa bohong adalah justru mereka yang masih hidup. Sifat luka pada tubuhnya korban adalah saksi ilmiah yang akan membongkar semua kebohongan pelaku di pengadilan nanti. Dan benar aja, hasil otopsi yang mendalam itu langsung meruntuhkan semua alibi kebohongan rekayasa yang dibangun oleh pelaku. Tim dokter forensik menemukan ada total 28 luka yang tersebar merata di sekujur tubuh korban AS. Dan lukanya penyembuhannya berbeda-beda yang menunjukkan kalau ini terjadi lebih dari satu kali dan terjadi secara konstan. Di bagian wajah ada luka memar tepat di area pipi bagian kanan dan lukanya itu lumayan besar. Ada luka terbuka dengan tepi nggak rata khas kekerasan tumpul disertai memar kehitaman yang lumayan parah pada kelopak mata kanannya korban. Pada area alis kiri dan kelopak mata kiri juga ditemukan adanya sejumlah luka lecet akibat hantaman benda tumpul. Nah, luka memar di dahi kanan dan dahi kiri menunjukkan adanya hantaman yang berulang kali ke permukaan yang lumayan keras. Nah, waktu dadanya diperiksa, itu ada satu luka memar tepat di bagian tengah dadanya korban. Temuan luka di dada ini sinkron dengan pengakuan si pelaku tadi yang katanya dia sempat mencoba memberi bantuan hidup dengan cara menekan dadanya korban ketika korban kehilangan kesadaran. Nah, di bagian lengan atas kanan ini, tim forensik menemukan ada 3 luka memar akibat tekanan jari tangan pelaku. Dan itu bentuknya khas banget teman-teman, bentuknya lonjong menyerupai nih ujung-ujung jarinya si pelaku. Ada juga luka memar ditemukan di lipatan dalam siku kanan ditambah luka lecet tekan pada siku kiri.
Ini bisa jadi gara-gara ada penekanan di sini ketika korban dicengkram oleh pelaku. Karena teman-teman, bagian siku dalam itu jarang banget terluka misalkan ada benturan. Biasanya pun kalau ada benturan, sikunya di bagian luar sini baru ada luka. Nah, bagian bawah tubuh korban juga dipenuhi pola luka yang mengarah ke tindak pidana gara-gara serangan jarak dekat yang sangat brutal. Nah, selain itu juga ditemukan ada jaringan parut atau sikatrik pada paha sisi kiri. Secara medis ini membuktikan kalau korban memang udah lama dan sering mengalami kekerasan fisik ini. Dan jaringan parut itu adalah salah satu bukti kalau korban memang udah sering mengalami kekerasan fisik dan ini terjadi secara konstan. Nah, tapi penyebab utamanya hilangnya nyawa korban itu baru terungkap ketika tim medis melakukan pemeriksaan menyeluruh di bagian dalam tengkorak. Ditemukan teman-teman adanya resapan cairan tubuh yang sangat luas di jaringan kulit kepala bagian belakangnya korban. Gara-gara benturan tumpul yang secara berulang memicu terjadinya pembengkakan hebat pada bagian saraf otak belakang dan juga pelebaran pembuluh di selaput otaknya korban. Dan memang hantaman itu segitu parahnya. Secara kedokteran forensik teman-teman, pembengkakan saraf di bagian otak belakang ini itu akan menyebabkan penekanan pusat pernapasan hingga korban mengalami sesak napas. Dan sebenarnya misalkan ketika korban mulai merasa nggak enak, langsung dibawa ke rumah sakit, ada kemungkinan korban selamat. Tapi waktu itu kemungkinan besar ya teman-teman, pelakunya takut tindakannya ketahuan. Jadi waktu korban mulai merasa nggak enak, dia nggak peduli, dia biarin sampai akhirnya korban kehilangan nyawa. Bayangin aja di proses itu seperti ini. Ada pembuluh di bagian kepala itu pecah, jaringan otaknya kemudian membengkak. Itu terjadi pelan-pelan dan korban tuh udah pasti kesakitannya tuh pelan-pelan. Dia mulai ngerasa mual, muntah-muntah, mungkin ngerasa sakit kepala luar biasa. Pada saat itu teman-teman terjadi, jaring otaknya sedang menekan pusat pernapasan dan gara-gara nggak ditolong, korban pun kehilangan nyawanya. Dan ya benar, korban itu kehilangan nyawa pelan-pelan gara-gara yang namanya asfiksia atau kekurangan oksigen, bukan gara-gara sakit mendadak atau sakit perut seperti yang diklaim oleh pelaku. Dan pelaku juga ternyata melakukan yang namanya staging TKP. TKP-nya dia manipulasi dengan membersihkan sisa cairan tubuh supaya mengelabui proses investigasi awal dari pihak yang berwenang. Tapi lagi-lagi, gak ada kejahatan yang sempurna dan jenazah tidak pernah berbohong. Nah, akhirnya di depan pihak yang berwenang, IS pun mengakui perbuatannya kalau memang dia sudah menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Dan motifnya adalah gara-gara cemburu buta. Jadi IS alias pelaku ini sering banget cemburu dengan istrinya dan alasannya super duper gak masuk akal. Teman-teman bayangin aja deh, rutinitasnya sesimpel AS ini tuh pergi ke pasar, itu udah membuat IS cemburu bukan main sampai marah gak terkendali. Karena dalam pikirannya IS dia bayangkan kalau di pasar itu nanti AS udah pastikan ketemu dengan laki-laki lain. Dan IS menuduh kalau si korban ini bergenit-genit dengan laki-laki lain. Dan IS sering banget menuduh istrinya itu sengaja menggoda pedagang lain atau tukang parkir. Pokoknya tuduhannya sama sekali enggak berdasar. Dan mau dikasih bukti sebanyak apapun, sejelas apapun, IS enggak akan percaya. Dan akhirnya IS tuh sering banget menghukum istrinya dengan cara memaksa istrinya mengenakan baju terbuka ketika pergi ke pasar. Dan tujuannya jelas untuk membuat istrinya merasa malu. Tapi nggak sampai di situ, IS nggak puas, cuman membuat istrinya merasa malu. Sering banget nih, dia melakukan tindak kekerasan fisik dan mental ke istrinya. Puncaknya waktu IS marah-marah sama istrinya di akhir bulan Mei tahun 2026. Pada waktu itu teman-teman, AS sedang gak enak badan. Dan si pelaku ini menginjak tangan korban kuat-kuat agar korban gak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Pelaku kemudian menyepak lengannya korban berkali-kali sampai persendian tulang lengannya tuh terasa lumpuh saking sakitnya, gak bisa digerakkan.
Dan korban berkali-kali minta ampun, tapi pelaku nggak peduli. Pelaku malah mengambil gunting lalu memotong rambutnya korban. Tujuannya sengaja untuk mempermalukan korban, supaya korban merasa dia udah bukan dirinya yang dulu lagi. Tindakan menggunting rambut, merusak bagian wajah itu sering banget dilakukan pelaku tindak kekerasan supaya korban merasa nggak berdaya. Dan seakan-akan nggak cukup tubuhnya si korban, kemudian dia banting berkali-kali ke lantai. Dan disinilah terjadi hal yang jauh lebih gelap. Di depan pihak yang berwenang, IS mengaku waktu melihat istrinya sedang berhenti kesakitan, dia justru merasa sangat berhasrat. Waktu istri sedang kesakitan, IS malah memaksa AS untuk melakukan hubungan suami istri. Udah pasti AS terpaksa melakukan dengan keadaan kesakitan luar biasa. Setelah selesai, AS mengeluh nyeri perut hebat, dia pergi kamar mandi. Ditungguin lah sama IS, tapi kok AS gak keluar-keluar. Waktu dia curiga, dia susul kamar mandi, dia buka pintunya. Istrinya sudah tergeletak nggak bernyawa. Si pelaku ini alias IS langsung panik luar biasa. Dia coba ngasih bantuan hidup dengan cari tekan-tekan bagian dadanya. Tujuannya sebenarnya sih bukan ngasih bantuan hidup, tapi untuk menyamarkan jejak serangan fisiknya. Dan ini baru diakui di depan pihak yang berwenang. Dan pelaku ini kemudian memindahkan tubuhnya korban ke atas ranjang kamarnya. Dia selimuti jasad kaku istrinya ini dengan kain sarung. Dan IS mengaku dia merasa sangat bersalah, dia kebingungan luar biasa. Dia sempat memeluk jasad istrinya selama belasan jam. Dia berharap ada keajaiban dan istrinya tiba-tiba aja buka mata. Tapi sang istri sudah benar-benar gak bernyawa. Teman-teman, proses hukum terhadap si pelaku ini dipastikan akan tetap berjalan di bawah pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. Pelaku ini bisa aja dijerat pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga pasal penghilangan nyawa. Banyak tetangga di sekitar perumahan yang awalnya sama sekali nggak percaya dengan berita keji tentang kelakuannya si pelaku. Karena di mata warga, si pelaku dikenal sebagai sosok suami biasa yang gak pernah menunjukkan gelagat aneh sama sekali. Nah, tapi dokumen hasil pemeriksaan psikologi forensik itu akhirnya membongkar isi kepala pelaku yang sebenarnya sangat rusak dan juga benar-benar bahaya, teman-teman. Karena diketahui, IS itu ternyata ada indikasi mengidap sadism disorder. Jadi gairahnya itu hanya akan terstimulasi alias terangsang secara maksimal kalau melihat objeknya itu mengalami penderitaan fisik atau mental. Rasa sakit, teriakan, ketakutannya si korban seakan-akan jadi bahan bakar untuk memuaskan hasratnya yang keji itu. Dan ini bukan sekedar fantasi kamar tidur biasa, tapi obsesi nyata yang hidup satu atap dengan korban yang sama sekali nggak curiga. Ada satu lagi teman-teman, fakta investigasinya. Korban itu sudah kehilangan nyawa sejak pagi, tapi si pelaku ini baru melapor ke keluarga di malam hari. Dan pelaku tuh sengaja menarik informasi hilangnya nyawa sang istri selama belasan jam demi mencari cara meloloskan diri dari hukuman. Pihak keluarganya si pelaku ini sempat minta agar dilakukan pemeriksaan kejiwaan resmi terhadap pelaku. Karena berdasarkan undang-undang hukum pidana, seseorang dengan gangguan jiwa berat memang dinyatakan tidak bisa dipidana secara hukum. Tapi ingat, enggak semua jenis gangguan kejiwaan otomatis membuat seorang pelaku kriminal terbebas dari jeratan hukum pidana. Dan kalaupun terbukti dia itu memang mengidap gangguan kejiwaan yang berat, bukan langsung dibebaskan, tapi pelaku tetap harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi teman-teman tahu, hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku IS ini menunjukkan hasil yang mutlak. Tidak ada gangguan jiwa yang berat. Waktu melakukan tindak pidana penghilangan nyawa tadi, pelaku dalam kondisi sadar penuh dan dia tahu konsekuensi ketika melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Dan pelaku bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan melalui perkembangan bukti DNA dan sisa cairan di sarung, posisi hukum pelaku kini semakin mutlak. Dia nggak bisa menghindar lagi. Dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Lagi-lagi teman-teman, kasus mengerikan semacam ini itu mengingatkan kita semua, kalau nggak ada harta, apalagi kepuasan yang sepadan dengan hilangnya nyawa, apapun masalahnya, kekerasan itu tidak akan pernah menjadi solusi.
Saya harap agar korban ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya nanti di persidangan. Teman-teman ingat ya, yang namanya hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar rasa hormat, kepercayaan, dan rasa aman. Bukan kendali ketakutan apalagi penderitaan dari salah satu pihak. Tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga itu sering banget muncul jauh sebelum tragedi terjadi. Sehingga nggak boleh dianggap sebagai masalah yang remeh. Kalau orang terus-menerus mengisolasi, mempermalukan, atau mengendalikan pasangannya, itu merupakan tanda bahaya yang harus segera diwaspadai dan ditindaklanjuti. Gangguan atau penyimpangan perilaku itu nggak boleh dijadikan alasan untuk menyakiti, merendahkan, apalagi melanggar hak asasi orang lain. Menutupi kesalahan itu nggak akan pernah menghapus fakta, karena yang namanya kebenaran sering banget tetap terungkap melalui penyelidikan ilmiah dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Dan satu lagi saya mau pesan, nggak semua pelaku kekerasan itu kelihatan berbahaya di depan publik, sehingga penilaian terhadap seseorang harus didasarkan pada perilaku nyata dan bukan sekedar image yang dia tampilkan.